Salam. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode ke-25 dengan seri 1901, tempat terakhir untuk memulai sebuah gereja atau the last place to start a new church. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab 1 Korintus atau First Corinthians yang merupakan kitab ke-7 pada perjanjian baru dari Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 1 Korintus atau First Corinthians, tempat terakhir untuk memulai sebuah gereja. Tak seorang pun berharap banyak dari kota gila Korintus. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Sebuah kota yang besar memiliki satu kantong di mana para pelacur, penari telanjang, penjudi, dan pedagang obat terlarang berkumpul. Para pelancong berjalan-jalan dengan melongo, melihat pemandangan. Di New York, tempat seperti itu ada di Times Square. Di San Francisco, distrik North Beach. Di New Orleans, Bourbon Street, dan di Las Vegas. Tempatnya di mana-mana. Pada dunia kuno, kota Korintus telah dikenal untuk gaya hidup seperti itu. Orang Roma membuat semacam lelucon kotor yang mengganggu terhadap Korintus, dan penulis naskah sandiwara secara konsisten memotret mereka sebagai pemabuk yang bertengkar. Kata kerja bahasa Yunani, Korintusisasi, berarti hidup tanpa malu dan imoralitas. Kota yang terbuka lebar. Semua orang mengetahui apa yang disembah orang Korintus, uang dan benda-benda kusut yang bisa dibeli. Uang mengalir dengan bebas, karena Korintus posisinya sebagai satu rute perdagangan paling vital bagi kekasaran Roma. Ketika sebuah kapal rusak mendekat, perusahaan penyelamat menelan para pelaut malang itu dengan harga tinggi, sementara mereka bergegas untuk melelang kargo kapal. Kota itu telah menjadi suatu pasar udara terbuka, dipenuhi para budak, orang Asia, Yahudi, Yunani, Mesir, para pelaut, atlet, penjudi, dan para penunggang kereta berkuda atau charioteers. Namun Korintus bukanlah kota pekerja berkerah biru. Kota itu berpenduduk 700.000 orang, terbesar kedua setelah kota Roma, dan sebagai ibu kota provinsi besar, kota itu menjadi tuan rumah para diplomat dan pejabat Roma. Warga pintar mempertunjukkan arsitektur Korintus baru dan membanggakan diri mereka dengan penampilan kosmopolitan. Sebagai agama ideal mereka, orang Korintus yang menyukai asmara mengadopsi Venus, Dewi Cinta. Sebuah kuil dibangun untuk menghormatinya dengan mempekerjakan lebih dari 1.000 pelacur. Paulus mengambil orang Korintus. Sehubungan dengan berbagai pengaruh ini, Korintus tampak jelas sebagai satu kota yang paling tidak mungkin bertobat terhadap keyakinan Kristen. Beberapa sekte gila dan agama baru yang muncul di sana dengan cepat menyerah pada suasana waktu yang tepat. Orang hebat Paulus terhuyung-huyung dari salah satu tugas misionaris tersulitnya di Athena, datang ke Korintus dalam kelelahan dan dengan sangat takut dan gemetar. Pasal 2 ayat 3. Dia mengetahui kepentingan strategisnya. Jika penginjilan bisa mempunyai akar di sana, ini juga dapat dicangkok di mana saja. Dan kemungkinan dapat mengingat lokasi Korintus yang berada di persimpangan jalan. Paulus bekerja di Korintus selama 18 bulan. Bagi keterkejutan setiap orang, gereja yang didirikannya menjadi satu gereja terbesar di abad pertama. Tetapi beberapa tahun kemudian dia mendengar laporan bahwa gereja yang telah menjadi warisan kota itu telah rusak oleh serangkaian penyakit kerohanian. Berita sedih itu mendorong ditulisnya surat yang dikenal sebagai 1 Korintus. Nada surat ini berbeda dengan sangat drastis dari surat yang mendahulinya.
Jika kitab Roma dengan penuh gaya diukir di atas batu, kitab 1 Korintus ditumpahkan dalam air mata dan kemarahan. Satu surat terpanjang Paulus mencakup beragam topik. Sebagian disebabkan oleh orang Korintus menambahkan putaran baru yang aneh terhadap isu-isu etika di dalamnya. Paulus memberi saran praktis terhadap sebuah rangkaian permasalahan gereja sebagaimana baiknya suatu pandangan sekilas yang memuaskan ke dalam kehidupan pribadi orang Kristen permulaan. Bagaimana membaca kitab 1 Korintus? Untuk menghargai sepenuhnya surat-surat Paulus, tanamkan dalam pikiran bahwa surat itu adalah korespondensi pribadi. Kita sepertinya sedang membaca surat orang lain. Di dalam kitab 1 Korintus, seorang rasul yang gusar memberi langsung saran yang terus terang kepada gereja lokal yang bermasalah. Paulus melihat kecenderungan kewaspadaan dalam pekerjaan dan dia memanfaatkan keunggulan kesusastraannya untuk menetapkan para anggota gereja pada tatanan yang benar. Dia mencoba sindiran tajam, permohonan emosional, riwayat hidup, puisi, dan berbagai argumen yang panjang. Pertama, Anda akan mendapati masalah-masalah yang dilaporkan kepada Paulus. Pembagian-pembagian di dalam gereja, kasus asusila, kasus hukum, penyalahgunaan kebebasan Kristen, kekacauan di dalam peribadatan. Paulus menerobos ke dalam masalah-masalah ini pada awal kitab. Lalu dimulai pada pasal 7, dia mengambil beberapa masalah yang ditulis orang Korintus kepadanya mengenai perkawinan dan hidup membujang, hari raya penyembah berhala, perilaku perempuan, hadiah-hadiah kerohanian, dan kebangkitan dari kematian. Surat pertama kepada orang-orang Korintus mempersembahkan suatu dasar etika praktis Kristen. Gunakan judul bagian berhuruf tebal seluruh kitab untuk menandai semua isu yang secara khusus mengganggu Anda. Tidak semua masalah yang didiskusikan dapat diterapkan secara langsung kepada situasi modern, tetapi prinsip-prinsip umum yang mendasari saran Paulus dapat diterapkan. Saat Anda baca, lihat prinsip-prinsip di belakang argumen Paulus. Shalom, saya di Perman Tambunan menyampaikan terima kasih Anda telah menyaksikan edisi YouTube dari Allah Perkasa Televisi Channel. Jika Anda berkenan, mohon Anda like, share, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar Anda tetap terupdate dengan edisi-edisi selanjutnya dari Allah Perkasa Televisi Channel. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.